A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa bismillahi qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kanil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billah bismillah thumma uhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah, sadaqallahu al-'aliyyul adzim. Ibu bapak hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kumaha daramang sampurasun, apa kabar? How are you? Kaifa haluk? Piye kabare? Alhamdulillahi rabbil. Doa sepenuh langit sepenuh bumi, semoga yang hadir dipanjangkan umur dunianya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya, sehat lahir batinnya, bahagia rumah tangganya, soleh-soleh putra-putrinya, selamat dunia akhiratnya. Kumpul kita di sini, semoga kumpul kembali kelak di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qalabi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim semua. Allahumma sholli semuanya. Semuanya ikut berselawat. Angkat tribelna Kang, dibuka tribelna. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
وصحبه وسلم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا ونعم الكافي الحمد لله الله لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil bi'idillah wa qudratil atas izin takdir Allah al-fakir bisa bersilaturahmi di tempat yang Allah muliakan ini, tepatnya ini kampung Cilisung, desa Dayuh Kolot, kecamatan Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia alam dunia. Jadi kita masih hidup di Cilisung di sini ya. Di kampung kita semoga panjang umur dunianya. Yang saya hormati yang Allah muliakan para alim ulama, para kiai, para jengan, para masyayikh, asatidz, para hujaj, para tindakan muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh aparat, tokoh agama, tokoh pemuda-pemuda harapan agama dan bangsa jamaah ahli syukur, ahli sujud, ahli zikir, ahli salawat, ahli Quran, ahli ibadah, kumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Semoga kita makin berkah. Tidak lupa Sehbul Bait yang sama-sama kita banggakan, yang kita doakan Allah muliakan, itu keluarga besar Bapak Heru Subagja dan Ibu Tuti Hermawati, dan juga keluarga besar pemangku hajat yaitu Bapak Haji Suranto dan juga Ibu Haja Sukarmi dan Bapak Sarmo dan Ibu Sumarni ya. Yang di khitannya yaitu Riansa Araif Kenji. Yang mana Riansa? Mana? Oh ini. Jadi panggilannya apa? Hah? Rean. Panggilannya Rean ya. Mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat pada ibu dan bapaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah Bu, kita sama-sama di malam yang penuh bahagia ini, alhamdulillah kita semuanya atas izin takdir Allah kita berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Tidak ada rekayasa, tidak ada drama, tidak ada mimpi, semuanya sudah ada yang mengaturnya, semuanya sudah diatur, sudah ditakdirkan. Kita semuanya dikumpulkan oleh siapa? Yang keras oleh siapa? Karena kita semuanya diciptakan oleh siapa? Dihidup matikan oleh siapa? Diberikan rezeki oleh siapa? Jadi kita semuanya adalah milik siapa? Dan kita akan kembali kepada siapa? Semua kita ini yang hadir di sini jelas kita semuanya dilahirkan oleh siapa? Ibu. Jadi kita diciptakan oleh siapa? Allah. Dilahirkan oleh siapa? Ibu. Jadi kita harus ingat kepada siapa? Allah. Harus sayang sama siapa? Ibu. Urusan apapun di muka bumi ini, insya Allah kalau sudah ingat kepada Allah, sudah hormat kepada orang tua, yakin semua urusan akan tuntas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Heru, yang mana Pak Heru ini? Pak Heru, alhamdulillah tuh.
Kalau Pak Heru pasti selalu siap, ya. Mau siang mau malam pasti siap. Ya, karena alhamdulillah ini salah satu anggota Polri, keluarga besar Polri, wapang Allah muliakan. Berarti aparat kita. Terima kasih Kang. Jazakallah, buka. Ya, alhamdulillah. Tribalnya dibuka Kang, trible nak. Diangkat trible nak. Pero mudah-mudahan alhamdulillah sekarang sudah tugas di Bandung ya. Bahkan di sini Dayakolot, Polsek Dayakolot. Alhamdulillah selaku kepolisian, Bu. Kalau sudah berbicara Pak Haji, kalau sudah berbicara tentang polisi itu tidak jauh dengan keluarga. Kakek dari ibu, kakek saya pun juga dari ibu polisi. Ketika di zaman Jepang, alhamdulillah turun Bu kepada siapa? Ke anak paman, juga anak bibi, anak uai juga tuh punya gadis, dapat oleh polisi. Anak bibi juga ada gadis, dua-duanya ibu gadis ditikahi oleh polisi dua-duanya. Nah sekarang yang bungsu, saya adik bungsu, adik kandung saya polisi Pak. Nikahnya dengan polisi. Berarti saya juga sebetulnya Pak Heru keluarga besar muslimin muslimat. Alhamdulillah. Jadi keluarga besar polisi. Makanya saya juga harus gagahnya seperti aparat ya. Kalau yang namanya kepolisian kan harus gagah tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini doakan kepolisian ya Pang Allah muliakan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini Ibu siapa? Bu Tuti. Siap betul? Ibu Tuti Hernawati. Ini sama-sama Jawa. Sama-sama Jawa ya. Ini Jawa Tengah, Jawa Tengah juga. Ya biasakannya Ibu kalau Tuti Hernawati biasanya dari Sunda ya. Ibu Tuti mah dari Sunda, biasanya nama Tuti mah biasanya dari Sunda Hernawati. Kalau Jawa kan Hernawanto kan. Kalau di kita kan Indri, kalau di Jawa Indro. Kalau di kita kan Tini, kalau di Jawa Tono. Kalau di kita kan Jejen, kalau di Jawa Jojon. Tuh tahu ini anak tuh pintar. Kalau di kita mah Siti, kalau di Jawa Soto. Kalau di kita mah kan Dini, kalau di Jawa Dono. Tuh kan di kita mah Mas Yana, emang Yana. Kalau di Jawa Mas Yono. Tuh kan. Kalau kita menunjukkan di sana, kata orang Jawa, di sono. Pinter nih anak. Kalau ada masalah aku nggak apa-apa, kata orang Jawa, aku ropo-opo. Ada tamu mangga, kata orang Jawa, monggo tuh. Ada tamu kehormatan, mangga cali, kata orang Jawa, monggo colok tuh gitu kan. Jadi bingung ini anak cina monggo colok ini. Ya, didoakan mudah-mudahan ya panggilkan kita saling doakan Bu. Alhamdulillah ini keluarga besar Bu Pang Allah muliakan Dapur Baso Mulyo Putro. Berarti ini adalah bakso, yaitu Dapur Baso Mulyo Putro, berarti Bala Putro di sini ya. Alhamdulillah. Semoga Pak Haji, Ibu Haji anaknya kan 3 ya. Ya. Di sini semua ada hadir. Sebetulnya saya dulu pernah ngebaso di sini, Pak Haji. Ya. Dulu pernah ngebaso di sini dengan keluarga. Karena belum kenal ya seperti itu ya. Tapi kalau kenal ya kenal gitu. Ya. Tadi sebelum datang ke sini alhamdulillah langsung Ibu diberikan santapan bakso, alhamdulillah mantap. Mudah-mudahan baksonya makin berkah. Berkah segalanya semuanya selamanya. Ini semua yang hadir sudah ngebakso belum? Udah ngebakso belum? Oh alhamdulillah. Belum Ustaz? Oh belum. Ya, tenang Ustaz. Ustaz mah kalau belum ngebakso nanti pulang dari sini pasti bawa amal bakso. Pasti bawa amal amplop gitu. Nah kita saling doakan Bu, alhamdulillah. Yang terpenting Al-Fakir bisa bersilaturahmi di tempat yang Allah muliakan. Berapa kali Al-Fakir Bu yang Allah muliakan lewat ke sini sudah tidak terhitung Pak Heru. Karena saya pun juga kan pesantrennya di sini di Pondok Pesantren Modern Al Ihsan Balendah Bandung. Makanya kalau di sini mah ke sini mah wah udah sering gitu kan. Udah lewat ke sini. Kalau di sini pasti kalau nggak macet banjir, kalau nggak banjir macet, itu aja. Ya.
Tapi mudah-mudahan macetnya macin berkah, banjirnya banjir berkah. Apalagi situasi kondisi kan sekarang Bu menentu. Alhamdulillah sekarang kemarau, kemarin hujan, sekarang kemarau, besok belum tentu tuh kan. Apapun cuacanya, mau hujan mau kemarau, yang penting berkah. Amin. Tuh. Tapi ini maaf nih ya, ini Al-Fakir Pak Haji pakai bahasa apa? Indonesia saja. Oh, pakai bahasa Arab. Masya Allah, ini anak pakai bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya tangan apa? Hah? Anta tastati bil lughah Arabiyyah, nam? Tuh, bahasa Arabnya apa tangan? Yadun. Bahasa Arabnya kaki? Rijlun. Tuh, bahasa Arabnya kursi? Kursiun. Bahasa Arabnya ini meja? Maktabun. Pintu? Babun. Terus kalau bahasa Arabnya pensiun? Pensiun nampak duit tuh kan. Kalau pensiun mah udah nampak duit. Nah, jadi bagaimana Kang Dapak malam ini kita semuanya sudah duduk manis di tempat yang Allah muliakan. Kita mah Bapak yang Allah muliakan, kita saling doakan. Tidak ada lagi malam ini kita sama-sama ya Bang Allah muliakan persembahkan doa yang terbaik. Tidak ada lagi ya Bang Allah muliakan ucapan yang terbaik yaitu kecuali doa mukhul ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Makanya doa sepenuh langit sepenuh bumi. Semoga ini yang di khitan ya, ini Mas Rehan ya, ini Dek Rehan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Itu. Apalagi kita kan semua di sini Bu, sebetulnya kita yang kumpul di sini itu nggak ada orang lain, kita semuanya adalah saudara. Siapa saudara kita masih ingat enggak? Siapa saudara kita itu masih ingat kita? Masih ingat tidak? Siapa saudara kita? Yaitu saudara kita itu muslimin muslim. Jawab, muslimin muslim, mukminin mukmin, hadirin hadir, sodikin sodik, syakirin syakir, mairin mae. Nah itu. Jadi saudara kita itu dari muslimin sampai ke muslimat. Maerot. Makanya kita Ibu Peng Allah muliakan titip. Sebetulnya Al-Fakir juga Bu Peng Allah muliakan dipikir-pikir Bu, selama keliling kemana-mana dakwah, baru sekarang Pak Haji saya duduk di kursi khitanan. Aja jadi disunatan deui ieu teh Gusti. Pas lagi ini bajunya baju hitam dikit. Seperti baju hitam. Ini dengan kursi ini jentrik nih. Ini kalau di apa? Ini kalau itu berarti sudah satu setel. Padahal ini tidak ada ya Allah akan rekayasa, tidak ada drama. Semuanya sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang keras siapa yang mengatur? Panitia. Masa Allah mengatur ini kursi di sini, saya duduk di sini. Jadi yang mengatur kita ini semua duduk posisi ini, siapa yang mengatur? Panitia. Nah gitu. Makanya saya berdiri karena satu setel aja. Ini apakah ini yang hajatnya gitu Pak Heru, kayaknya ini tugas Pak Heru atau Pak Haji gitu. Ini ya di matchingin padahal kan kursi banyak gitu. Kursi itu tapi yang ini yang saya bagiannya. Mau tuker sok atuh sini atuh. Ini mau tuker, saya biarin saya di situ, adek-adek di sini ya. Insya Allah. Terima kasih Mas ya. Saya yakin di foto pasti bagus ini. Sok foto lah Mas. Foto jangan video. Oh ini video ini. Oh ya viralin atuh. Oh ini tukang foto. Oh atuh dan calik wae. Cek Kang, foto dulu Kang. Pas dengan kursinya Kang. Sip. Udah, terima kasih Kang. Siapa yang mengatur ini tukang foto langsung datang ke situ? Siapa? Yang keras. Tidak ada yang mampu menggerakkan kita semuanya. Allah. Siapa yang bilang licik? Semuanya tidak ada yang licik. Semuanya sudah ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan kita? Nah gitu. Kenapa licik? Ini anak siapa ini? Oh pinter Mas ini. Saya doakan ya, saya doakan semoga menjadi ulama besar.
nggak cukup amin, pesantrenin. Ya, udah. Alhamdulillah di mana? Di mana? Oh gitu. Ya, harus pesantren ya. Alhamdulillah. Rian, mau pesantren juga? Mau jadi pesantren, mau jadi ustadz atau jadi polisi? Hah? Mau jadi polisi apa jadi ustadz? Ustadz atau polisi? Polisi atau ustadz? Hah? Mau jadi polisi atau menjadi ustadz? Hah? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi polisi cina tuh. Ya anak mah nggak jauh dari bapaknya polisi, anaknya jadi polisi, bapaknya kiai, anaknya jadi ustadz, bapaknya tukang bandrek, anaknya tukang bandrek, anaknya tukang bajigur, anaknya tukang bajigur, bandrek bajigur. Pasti itu orang Sunda mah diteruskan budak pendek gede bujur. Nah, orang Sunda mah emang selalu ya pang Allah muliakannya, selalu ada aja paroksangnya insya. Jadi bagaimana sudah kita saling doakan Pak Bu yang Allah muliakan, kita sudah duduk manis di sini. Tidak ada ya pang Allah muliakan duduk yang termahal, yang teragung, yang termulia terkecuali inilah duduk kita di sini. Karena kenapa? Kita semuanya memiliki semuanya niat yang baik, niat yang mulia, niat ibadah. Kita semuanya silaturahmi. Kita samanya syiar dakwah agama Islam. Kita saling mendoakan karena di sini ada Qur'annya, di sini ada hadisnya, ada ilmunya, ada silaturahminya, ada saling mendoakan, saling mencintai, saling memaafkan. Ini yakin Allah akan menurunkan keberkahan lahir dan batin. Amin. Makanya jangan sampai disia-siakan malam ini, walaupun yakin malam ini tidak ada yang sia-sia. Yakin yang punya hajat itu bukan sohibul hajat aja, kita pun juga punya hajat, punya maksud, punya tujuan, punya harapan, doa yang ingin dikabul, betul? Kesempatan yang tepat kita sama-sama saling doakan. Kita memohon meminta kepada siapa? Yang keras kepada siapa? Kita memohon kepada siapa? Kita bermunajat kepada siapa? Kita berdoa kepada siapa? Silahkan jeritkan hati kita kepada siapa? Walaupun biasanya kita menjerit itu giliran gak punya iman, duit. Nah, udah mulai nih urusan duit. Pantes ibu galau dan galau, stres dan stres karena selalu mikirin dunia, duit. Kalau bagi saya, Bu, pulang dari sini pasti bakal dapat amal, amplop. Nah, mudah-mudahan ibu juga bubar dari sini, beres dari sini, kita semuanya dapat ampunan, amplop. Dapat ampunan, amin. Gitu. Amin. Nah, itu. Jadi kita saling doakan, sudahkan kadik kita semua ini adalah saudara. Tapi kita titip bupang Allah akan harus saling mengingatkan. Kita di sini bahagia, kita di sini tenang, nyaman, sejuk. Tapi titip kita tidak ada maksud untuk niat bahagia di atas penderitaan orang lain. Karena kenapa? Saudara-saudara kita Pak Bu yang Allah akan sekarang situasi kondisi banyak yang kena musibah. Baik gempanya, longsornya, banjir bandangnya, angin puting beliungnya, apapun musibah penyakitnya. Betul? Betul. Kita doakan Bu, apalagi kemarin kan saudara kita di Cianjur, doakan oleh kita. Semoga yang wafat husnul khatimah, yang sakit ringan berat semoga lekas sembuh, yang selamat, yang kuat, yang sehat semoga Allah kuatkan, amin. Walaupun jasad kita, raga kita, badan kita gak sampai berhadapan dengan saudara kita, tapi titip doa kita sampai untuk saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah. Terima kasih atas doanya. Semoga Pak, apapun musibah yang Allah turunkan, kita semuanya diberikan kesabaran. Amin. Selama kita hidup di dunia, Bu, 4 perkara kita semuanya dengan saudara pasti saling mendoakan Pak Heru. Berapa perkara? 4 perkara. Tidak akan tidak. Pasti sesama saudara mah 4 perkara pasti saling mendoakan. 1, kita saling mendoakan itu 1 di saat
Satu di saat susah, dua di saat senang, tiga di saat sedih, empat di saat itu mah curhatan ibu, itu mah isi dunia, itu mah curhatan kehidupan kita. Tapi selama hidup di alam dunia dengan sesama saudara yopang Allah muliakan, kita pasti saling mendoakan, tidak akan tidak. Contohnya terbukti malam ini 4 perkara tuh saling mendoakan. Satu di saat susah. Satu di saat dilahirkan tuh. Dua di saat dikhitan, disunat tuh. Sekarang giliran Dek Rian. Tiga di saat menikah. Dan yang keempat jelas di saat ada kelahiran pasti ada kematian. Semua yang dilahirkan di alam dunia ini yopang Allah muliakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya yang bernyawa akan wafat. Mudah-mudahan kita mau wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah makanya sekarang yopang Allah muliakan, kita sama-sama saling doakan. Satu di saat dilahirkan, kedua di saat dikhitan. Nah sekarang giliran ini Dek Rian yopang Allah muliakan dikhitan, disunat. Ada lain dan tak bukan yopang Allah muliakan millata Ibrahim Hanifah, jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya yakin saya bertanya kepada anak-anak, nah Dek Rian, nah ini siapa namanya? Andika, Radia, Radika. Nih, sayang ama siapa? Sayang ama ibu atau sayang ama ayah? Tuh, jawab Rian. Sayang ama ibu atau sama ayah? Pilih di antara dua pilihan. Sayang ama siapa? Ibu atau ayah? Ini ibu, ini ibu. Tuh. Kedengar Pak? Jadi anak kita itu Pak Heru sayangnya sama siapa? Sama ibu. Coba ibunya, ibu, sayang sama siapa? Bu, sayang sama suami atau sayang anak? Yang keras. Kedengar Pak? Jadi ternyata sudah jelas, ternyata istri kita itu Pak sayangnya sama siapa? Sama anak. Berarti otomatis sama bapak udah enggak sayang. Makanya wajar nyari lagi Pak tuh. Setuju Pak? Setuju. Ibu setuju? Ya, bubar dari sini berantem, silakan. Tapi wajar Pak. Anak sayang sama ibu, ibu sayang sama anak. Wajar. Kenapa? Karena satu, pasti sahabat, pantesan sahabat bertanya, ya Rasul, kepada siapa saya harus menghormati? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lantas siapa ya Rasul? Baru bapakmu. Ibu, baru bapak. Bayangkan Pak, 3:1, bukan 2:1, apalagi 1:1, langsung 3:1. Ibu, baru bapak. Hormati. Satu siapa? Ibu. Yang keras. 2 ibu. 3 ibu. Satu lagi bapak. Jadi 1 bapak, istrinya 3. Begitu. Setuju Pak? Setuju Pak Haji? Pak Haji ketawa. Itu di depan, di pinggir Pak Ibu Haji. Setuju Mas Heru? Pak Heru setuju? Karena kalau di samping istri saya sulit Bu, apapun jawabannya. Ya tidak bisa menjawab. Jangankan Pak Heru, saya juga kalau ditanya sayang sama siapa, apa istrinya 3. Kalau di depan istri, kalau di samping istri, pasti saya menjawabnya Bu, ya kesana kemari. Setuju Pak? Setuju Pak? Ibu setuju? Ibu setuju? Mau tidak mau, kenapa? Kan tadi ibu baru bapak. Kenapa Kang Dapa? Yang sebenarnya apa? Satu, pantas hormati ibu. Karena kenapa? Hei anak-anakku, satu, pantas kita sayang sama ibu. Karena satu, ibu yang mengandung. 2, ibu yang melahirkan. 3, ibu yang menyusui.
Tiga hal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Ada nggak bapak yang ngandung? Ada nggak bapak yang ngandung? Jawab. Ada nggak bapak yang ngandung? Mana ini nggak ngandung ini? Paling tuh mas Darsono dan tuh, ya maaf Mas Darsono ya, ini anak contoh. Ada nggak bapak yang ngandung? Nggak ada. Ini mah ideal. Ini mah bunga kembung di tengah. Ada bapak yang ngandung tidak? Nggak ada. Ada nggak bapak yang melahirkan? Nggak ada. Ada nggak bapak yang menyusui? Jawab, ada nggak bapak yang menyusui? Nggak ada. Ada juga bapak yang membiayai. Nyusu itu siapa yang? Pantas alam dunia hancur, Bu. Makanya wajar Pak, kita semuanya sudah Bu, yang Allah muliakan titip kita semuanya Bu, karena sekarang ini adalah bab khitan. Sebelum khitan kan ini anak-anak kan dikandung dulu, dilahirkan dulu, disusui. Karena yang namanya kita semuanya tiada lain, ini Pak Heru dan Ibu Tuti, tiada lain yopang Allah muliakan mengadakan ini tasyakur binikmah keluarga besar ini yopang Allah muliakan Pak Haji Bu Haji, tiada lain adalah yopang Allah muliakan ingin memiliki anak yang soleh, cucu-cucu keturunan yang soleh-solehah. Sengaja Bu, sengaja ini mengadakan tasyakur binikmah, bukan berarti dikarenakan mampu, tidak. Ingin dilihat orang lain, tetangga dekat jauhnya, tidak. Mengundang ini, mengundang itu, tidak. Malam ini tiada lain yopang Allah muliakan adanya tasyakur binikmah, dikarenakan keluarga besar Pak Haji Bu Haji memiliki kalbun syakir, hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kalau tidak ada hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, yakin malam ini tidak akan terjadi kita duduk manis di sini berdoa bersama. Betul? Tuh. Makanya yakin sakitnya Bu Haji, Pak Haji disangkanya ini Pak Heru, disangkanya kita sia-sia malam ini. Tidak Pak Heru. Berapa harta yang kita keluarkan untuk pengajian aja, itu semuanya sudah dijamin akan dibalas oleh siapa? Yang keras oleh siapa? Tuh, makanya orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, tuh lihat tangan Al-Fakir, lihat tuh tangan Al-Fakir. Fadkuruni adkurukum washkuru la takfurun. Perbanyaklah zikir kepada Allah dan banyaklah engkau bersyukur atas nikmatku, wala takfurun, janganlah engkau kufur. Lawan kata syukur kufur. Lihat tangan Al-Fakir Bu. Orang yang selalu bersyukur itu akan dibukakan sepenuh langit, sepenuh bumi, pintu-pintu langit, pintu-pintu bumi, pintu keberkahan, keselamatan, rezeki, semuanya yopang Allah muliakan dibukakan langsung oleh Allah, khusus bagi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Itu. Lawan kata terbuka yaitu tertutup, yaitu kufur. Kalau orang sudah kufur terhadap nikmatku kata Allah, yakinnya hidupnya akan tertutup. Makanya tadi tuh Qori sangat indah. Fabi ayyi ala'i rabbikum Siapa orang yang mendengarkan ayat suci Al-Quran lantas spontan bertakbir, spontan pula malaikat berdoa, ya Allah ampuni barusan yang takbir. Makanya barusan yang takbir disangkanya sia-sia, tidak, dapat ampunan Allah tuh. Yang ngelamun mah nggak tanggung jawab. Makanya Bu kalau ngedengerin ayat suci Al-Quran takbir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Sekarang mah makin banyak ya. Coba mana? Ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah makin banyak yang takbir karena ingin ampunan. Jangan ngelamun, pahami, hayati ayatnya. Wa idza Barusan ayat Al-Quran bukan? Barusan ayat Al-Quran bukan? Coba hayati. Wa idza rayani wa ayyu ajari amaimuna. Tuh anak kecil juga tahu Ibu Maimunah itu. Kenapa tuh ibu tadi takbir Allah? Idza royani ayu ajhari dan Maimunah. Makanya kalau kita mendengarkan isi Al-Quran pasti jarang dipaham. Makanya tadi yopang Allah muliakan fabi ayyi ala'i rabb. Nikmat mana lagi sih yang harus kita dustakan? Kita diberikan yopang Allah muliakan rezeki yang tak disangka-sangka. Makanya punten Pak Heru ya, maaf Pak Heru, yang namanya rezeki itu bukan dikatakan banyak uangnya, bukan dikatakan banyak tanah ladang sawahnya, bukan dikatakan jabatan tinggi, jabatan yang hebat, tidak. Tapi syukuri nih malam ini, rezeki yang terbesar itu, rezeki yang termulia itu, rezeki yang teragung itu, iwapang Allah muliakan ada tiga. Berapa? Yang keras ada berapa? Ada tiga. Satu, rezeki bukan kita memiliki uang, rezeki bukan memiliki kita kedudukan jabatan yang hebat, tapi titip Bu, aminkan oleh kita, amin. Rezeki yang terhebat, yang terkuat, yaitu bupang Allah muliakan titip Bu, syukuri, yaitu sehat. Tuh. Apa Bu? Sehat. Buat apa kita banyak uang tapi sakit-sakitan? Buat apa yopang Allah muliakan kita jabatan hebat tapi sakit-sakitan? Makanya alhamdulillah kan yang datang ke sini ini berarti Pak Haji, Bu Haji, berarti otomatis Pak Heru ini adalah orang-orang yang sehat. Amin atau gitu. Jadi kita tuh sehat. Jangan usah jauh-jauh lah. Kalau Al-Fakir Ibu, kalau Ustadz Ibu, kalau saya Ibu sakit, kira-kira datang nggak ke sini? Tidak. Jadi yang duduk, yang hadir di sini adalah orang-orang sehat. Kalau nggak sehat berarti diamnya di mana? Di mana? Di rumah sakit. Apalagi kemarin kan corona. Sekarang ada lagi katanya corona. Bahkan menyerang katanya. Di Cina lagi. Peru, polisian nih sekarang sigap lagi. Wayahna. Ya. Karena kemarin juga corona itu dari mana? Cina. Makanya kok corona. Kalau datangnya dari Jawa mah Mas Rona. Kalau datangnya dari Sunda Jangrona. Kalau kita nggak punya uang merana. Kalau manusia yang dibawa oleh orai kuning mangyana. Nah, mudah-mudahan kita mah Ibu berkah selama-lamanya, amin. Jadi kalau sudah sehat mah silakan mau kemanapun juga, mau ke kampung, mau ke kota, mau siang, mau malam, tuh yopang Allah muliakan sehat Pak, silakan. Makanya ini nikmat yang patut kita syukuri, sehat lahir dan batin, amin. Yang kedua, rezeki yang besar itu, rezeki yang agung mulia itu Pak Heru, Bu Tuti, apa? Bukan dudukan yang tinggi, bukan uang nominal yang banyak, tapi titip apa?
Selamat. Tuh. Jadi rezeki itu apa? Selamat, Bu. Kita datang ke sini selamat enggak? Jawab, kita dikumpul di sini selamat enggak? Selamat. Kalau enggak selamat, nyampe enggak ke sini? Enggak. Saya aja, Bu, kalau naudzubillah, kalau di perjalanan ada sesuatu, nyampe enggak ke sini? Enggak. Tapi berarti alhamdulillah Al-Fakir selamat. Jadi bisa silaturahmi dengan ibu dan bapak di sini. Contoh begini. Ibu bapak tadi datang mau datang ke sini, berangkat dari rumah. Di pertengahan ada yang nelpon. Tadinya niatnya sudah mau ke pengajian, mau syukuran. Ada yang nelpon di tengah jalan tuh. Bu, maaf Bu, saya ini sudah ada di rumah ibu. Ini dengan siapa? Saya, Bu, yang mau ngasih uang 500 juta itu, Bu. Oh iya ya, sekarang ya kita janji aja. Iya, Bu, tapi di rumah kok nggak ada siapa-siapa. Kira-kira, Bu, mau balik lagi ke rumah atau mau diteruskan ke pengajian? Jawab. Kira-kira mau balik lagi ke rumah ngambil uang yang 500 juta atau mau diteruskan ke pengajian? Jawab. Balik lagi ke rumah. Berarti kita masih tergoda dengan urusan dunia, masih terpesona oleh duit. Selamat enggak? Selamat enggak? Enggak. Kenapa? Karena kan tadi niatnya mau ke pengajian, niatnya mau syukuran, ternyata tergiur oleh dunia. Ada yang mau ngasih dunia 500 juta. Tadi ibu dan bapak berangkat dari rumah, ya. Neng juga tuh berangkat dari rumah, neng juga. Di tengah-tengah jalan ada yang nelpon. Bu. Nah beda tuh nadanya itu mah. Kira-kira mau apa itu? Kira-kira mau apa itu? Dika, kira-kira mau apa? Rean, kira-kira mau apa itu? Yakin anak kecil nggak akan tahu, bapaknya pasti yang tahu. Curiga pengalaman imannya. Kira-kira mau apa itu? Tuh kan tahu, nagih utang kan. Bu, gimana sih Bu? Kan ibu kan janjian dengan ibu dengan saya Bu hari ini. Tapi kenapa kok di rumah nggak ada siapa Bu? Pasti ibu lari lagi ya dari saya. Kira-kira mau apa itu? Mau nagih utang. Kira-kira ibu sekarang kira-kira mau balik lagi ke rumah ngurusin yang utang itu atau mau diteruskan aja ke pengajian? Yang keras, kurang keras. Kemana? Berarti pada di sini ini yang selamat dari siapa? Tuh kan. Jadi ini adalah orang-orang yang selamat kita tuh. Kita pun juga barusan kan selamat dari siapa? Orang siapa? Dari orang yang nagih. Jadi ahli pengajian mah, ahli syukuran mah dijamin selamat. Amin atau gitu. Makanya mudah-mudahan ibu dengan pengajian kita, dengan doa kita, mudah-mudahan kita mah dimudahkan rezekinya, amin. Sehingga kita bisa bayar hutang, didoakan semuanya hutangnya kebayar. Nggak cukup amin, ikhtiar usaha ibu. Makanya yang usaha didoakan semoga makin berkah, makin maju, amin. Tuh, mobil khusus ini adalah Mulyo Putro dapur baso. Alhamdulillah. Sudah ternikmati oleh saya Bu basonya. Sudah mendarah daging. Ya, yakin saya juga Bu pulang dari sini pasti bakal bawa barokah baso. Dibungkusin bakso. Makasih Bu Haji. Bu Tuti ya. Kan ibu-ibu biasanya bagian ngebungkus mah. Alhamdulillah. Nah itu Pak. Jadi itu adalah rezeki yang termahal, yang teragung, yang terbesar. Bukan uang, bukan jabatan. Tapi yang ketiga
rezeki yang tak terhingga yopang Allah kan yang gak disangka-sangka apa neng, yaitu tiada lain bu, tenangnya hati. Tuh, buat apa uang banyak tapi masih keneh gelisah, buat apa jabatan tinggi masih gundah gulana. Dengan tenang hati kita mah tuh, punya uang gak punya uang tapi hati kita kan tenang, sejuk, tentram. Tuh. Bu, ibu, bu, kira-kira ibu hidupnya lebih banyaknya tenang hati atau gelisah hati? Tenang hati. Alhamdulillah. Ada enggak yang di sini yang suka gelisah, yang suka resah, yang suka gundah? Ada? Wajah. Makanya titip ukuran hati yang tenang itu tiada lain dan tiada bukan, dialah orang ahli zikir, yaitu dengan solawat, dengan baca Quran, dengan silaturahmi, dengan semuanya ia akan sedekah-sedekah beramal soleh kita. Insya Allah hati kita ingin tenang. Amin. Ingin hidupnya tenang? Sok, semuanya harus tahu dan jadi bekal. Ingin hidupnya tenang? Sudah tahu belum kuncinya? Satu kuncinya, kalau kita ingin tenang hidupnya, hormati suami. Apa bu? Yang keras dong. Yang keras. Bu Tuti suka hormat enggak sama suami? Bukan berarti karena dikarenakan aparat langsung hormat. Bukan. Ya. Istri yang menghormati suami dijamin hidupnya akan tenang. Kenapa istrinya selalu tidak tenang? Dikarenakan jauh menghormati, menghargai suaminya. Dijamin istri yang gak pernah menghormati suaminya, dijamin bu, jiwanya gak akan tenang. Bu Haji makan tenang hatinya, karena menghormati Pak Haji. Pak Haji tenang hatinya karena menyayangi, mencintai Bu Haji. Contoh buat kita, Pak Heru, orang tua kita sudah sepuh tuh. Pak Haji berapa yusana sekarang? 67. Bu Haji 62. Sangat mulia. 62, 67. Awas di pasangan tuh. Eder teh besok pasangin 62 67. Tiba-tiba dapat besok. Ya rame atuh. Derean berapa umurnya sekarang? 10. Kelas berapa? Kelas 5. Angka 105 di pasangan di UAE. Berkah umurnya Bu Haji, Pak Haji. Panjang umur dunianya. Dah, Bu. Jadi kita ingin hidupnya tenang, apa kuncinya? Hormati suami. Ingin hidupnya selamat? Ingin hidupnya selamat? Jawab, hormati orang tuamu. Ingin hidupnya berkah? Ingin hidupnya berkah? Hormati gurumu. Makanya di sini Bu Pang Allah akan harus tahu, satu, ingin hatinya tenang, hidupnya tenang, kuncinya apa? Yang keras. Oke, hidupnya selamat, hormati orang tua. Hidupnya berkah, hormati guru. Makanya di sini disangkanya ini yang hadir adalah orang-orang yang sembarangan. Tidak, ini adalah orang-orang yang hebat, ini orang-orang yang istimewa, ini adalah orang-orang yang penting. Amin untuk gitu. Ibu malah ibu penting, bapak penting, anak-anak penting, ustadz penting, kameramen penting, sebul hajat penting, yang disunat penting. Gak ada di sini yang gak penting. Sound system penting, kursi penting, meja penting, air minum penting, bolut, buah-buahan gak ada.
Penting. Ustadz penting? Jawab, Ustadz penting. Ustadz penting. Penting. Jamaah penting. Oh penting. Pentingan mana, Ustadz apa jamaah? Pilih di antara dua pilihan. Nah, anak yang cerdas nih ngejawab. Ustadz penting. Penting. Jamaah penting. Wah, penting. Pentingan mana, Ustadz apa jamaah? Pilih di antara dua pilihan. Jamaah. Kedengar, Ustadz? Ustadz? Dah, kita mah udah nggak penting, baliknya, pulangnya. Nah ini Pak, pantes atuh. Kan tadi hidup kita ingin tenang, hidup kita ingin selamat, hidup kita ingin berkah. Hormati siapa-siapa, hormati suami, hormati orang tua, hormati ustadz atau guru, guru teh ustadz, ustadz teh guru. Makanya barusan ditanya, pentingan mana, ustadz apa jamaah? Jamaah. Nah ini yang udah nggak ngehargai ustadz ini. Makanya pantas Bu hidupnya nggak berkah. Padahal ini Pak Heru jadi polisi itu dari siapa Pak Heru? Dari guru kita Pak Heru. Pak Heru nggak mungkin jadi polisi kalau nggak ada ilmu dari siapa? Dari guru. TK ke SD ke SMP ke SMA sampai ke pergian sekarang ya Pak, sampai ke aparat ke tingkatan yang tinggi ya Pak, Allah muliakan keluarga besar kepolisian Republik Indonesia Polri. Dari siapa? Kita bisa ngaji aja seperti ini sekarang. Dari siapa? Dari guru kita. Makanya kalau posisi saya Pak ada di jamaah, kalau ada yang bertanya Pak pentingan mana ustadz apa jamaah, saya yang paling lantang menjawabnya. Saya pasti menjawabnya. Siapa yang paling penting, ustadz apa jamaah? Ustadz. Karena kenapa? Karena kalau ustadz mah bisa jadi jamaah. Kan ini teh ustadz tuh, belakang teh ustadz semua. Tapi kan sekarang di jamaah menyimak dulu. Kenapa? Karena drag man on drag please. Are you understand? Are you understand? Yes. Are you has? Yes. Yeah. Are you has? Oh, no. Yeah. Ustadz mah bisa jadi jamaah. Jamaah mah cangtang tuh bisa jadi ustadz. Tuh. Jawab Bu. Pentingan mana, ustadz apa jamaah? Yang keras. Nah gitu dari tadi. Kenapa? Berkah segala-galanya, amin. Tuh. Ya. Jadi Kak, jamaah banyak, ustadz gak ada, bubar enggak? Bubar enggak? Jamaah banyak, ustadz gak ada, bubar enggak? Bubar. Ustadz ada, jamaah emang pada kemana? Kamu nanya. Tuh kan. Tapi ini si Derian mahnya anteng weh, anteng main HP. Main apa? Main apa? The Legend? Ustadz apa? Main apa itu? Apa? Saya mah tidak tahu permainan satupun. Semoga tuh Kupang Allah muliakan. Banyak yang mendoakan tuh daerah ya. Jadi menjadi anak yang berguna bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Sudah tuh itu. Yang ketiga, rezeki yang termahal itu Pak Haji, Bu Haji, yaitu tadi itu apa? Hati yang tenang, nggak iri, nggak dengki, nggak syirik, nggak dendam. Ada nggak di sini yang iri hati? Ada nggak yang dendam? Tuh, orang yang iri hati bahkan ketahuan, tetangga beli motor, dia yang sesak napasnya. Besoknya beli mobil, ternyata stroke yang ada. Ada di sini yang begitu? Capek tuh hati begitu mah. Itu yang stroke ditengok oleh orang yang beli mobil, kira-kira apa yang terjadi? Tuh udah ibu mah masih dengki irinya, berarti kotor hatinya, mati.
bukan ngedoain sembuh, ini mah mati. Nah itu hati yang iri dengki itu masih kotor berarti Bu. Kira-kira itu kan stroke tadi dikarenakan itu tetangga beli mobil, ditengok sama tetangga yang beli mobil itu, yang stroke kira-kira bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Panas dingin berarti pengalaman tuh. Singkat cerita ternyata langsung ditengok sama yang beli mobil. Kenapa engkau kok sakit segala Bu? Kan tadi pagi engkau sehat, tapi kenapa sekarang jadi stroke? Apa jawaban yang stroke? Gara-gara engkau. Loh kok jadi gara-gara saya? Apa yang saya lakukan? Apa kesalahan saya? Karena itu mobil. Oh gara-gara mobil. Apa kata jawaban orang yang beli mobil? Bu, berarti ibu sakit karena mobil. Ibu nggak tahu emang mobil saya sudah dijual lagi. Kira-kira itu yang stroke bagaimana? Sembuh, langsung sehat seger yang stroke. Apa jawaban itu sih yang beli mobil? Udah saya beli jual lagi mobil. Kemarin kan saya belinya mobil Avanza, saya ganti beli Alphard. Bagaimana itu yang stroke? Mati. Nah baru itu mati. Jangan langsung mati. Tadi kan ada ceritanya dulu. Modar. Duduk. Bismillah. Makanya tadi sudah kembali ke laptop Bu. Kita mah ingin punya anak yang soleh, yopang Allah muliakan titip Bu. Kita mah ingin punya anak yang soleh, enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba, enggak langsung ibu langsung jadi soleh, enggak. Semua pun juga proses Bu. Kalau ingin punya anak soleh, proses. Makanya tadi yang berperan lebih besar itu siapa? Ibu. Tuh Bu Tuti. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, membesarkan titip tuh Bu. Anak-anak kita. Makanya hei kata Rasul, hei ibu yang sedang mengandung, proses kan ingin punya anak yang soleh, kita mah ada proses. Ketika ibu yang mengandung kata Rasul, tolong jaga 5 perkara. Berapa? 5 perkara. Yang besar berapa? 5 perkara. 1, hei ibu yang sedang mengandung, proses ingin punya anak yang soleh. Apa? Yang pertama, titip jaga lisan. Ibu yang sedang mengandung itu perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar. Jangan ngomongin orang lain, jangan bergosip, jangan kesana kemari. Yopang Allah akan berbicaranya. Karena kenapa? Titip ada anak yang sedang dikandung. Disangkanya ibu sedang zikir, anak gak ikut zikir. Disangkanya ibu sedang baca Quran, anak gak ikut baca Quran ikut gerak. Tiba-tiba ibu ngomongin orang lain, ngegosip orang lain, disangkanya anak gak ikut gerak-gerak. Naudzubillah, nanti lahirnya anak jadi ahli gosip. Siap jaga lisan, siap. Siap jaga lisan, siap. Silahkan. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Innalillahi. Satu tuh, hei proses ibu yang ingin punya anak yang soleh, ibu yang sedang mengandung, titip tuh. 1, jaga lisan. Yang kedua, jaga makanan. Jangan segala dimakan, yopang Allah muliakan. Apalagi zaman sekarang kan Pak Haji ya, banyak yang zalim tuh. Pak Heru pasti tahu, kepolisian mah sekarang banyak yang zalim Bu. Makanan tuh beras plastik, roti plastik, telur aja jago sekarang mah plastik, dari plastik Bu. Bagaimana itu kalau kemakan semua dari plastik, begitu keluarkan jadi apa? Jadi apa? Jadi ember tuh, gayung tuh. Makanya hei ibu yang sedang mengandung, tolong proses kirip, titip, jaga makan minuman yang halalan thayyibah, harus yang halal dan yang baik. 2. Yang ketiga, jaga proses ingin punya anak yang soleh, ibu yang sedang mengandung, ajak anak ibadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu baca Quran, disangkanya anak gak ngikut baca Quran. Saya Pak, alhamdulillah, ketika waktu syuting Yopang Allah muliakan, syuting buat Ramadan, itu yang baca Qurannya ternyata Pildacil Peru. Saya tanya kepada ibunya, ini anak berapa umurnya Bu? 11 tahun. Derian 10 tahun ya, nggak jauh dengan Derian. 11 tahun, sudah berapa hafalannya, berapa juz? Alhamdulillah Kang Dafa, ini anak saya sudah 21 juz. 11 tahun 21 juz. Besoknya syuting lagi, yang nggak baca Qurannya ganti. Jadi giliran sama Pildacil, tapi agak besar dikit. Berapa umurnya nih? 15 tahun. Udah berapa juz? 15 tahun. Alhamdulillah Kang Dafa sudah 30 juz. Bu Tuti berapa tahun sekarang Bu Tuti? Berapa tahun? Hah? 32. Sudah berapa juz? Hah? Sudah berapa juz? Tuh. Ibu berapa umurnya ibu yang pakai kerudung biru? Ya. Hah? 46. Sudah berapa juz? Tadi mah yang 11 juz 21 juz, yang 15 juz sudah 30 juz. Ibu yang 46 berapa juz? Pagujud. Oh, pagujud. Cenah Kang Dapa urang mah tos sepuh pagujud anu aya. Makanya Pak Haji, Bu Haji limpahkan ke anak cucu kita tuh. Di saat kita nggak bisa hafalan kita berapa juz gak mampu, anak kita dong yang mampu berapa juznya. Di saat anak kita gak mampu, usahakan cucu kita yang mampu akan menjadikan tahfidz Quran. Siapa yang bangga punya anak hafidz Quran? Orang tua nenek kakeknya. Siapa yang akan mendapatkan mahkota nanti di yaumil kiamah? Anak yang hafidz Quran. Orang tua nenek kakeknya. Siapa Yopang Allah biarkan yang dipakaikan jubah dari intan berlian emas? Yopang Allah biarkan dari anak yang soleh hafidz Quran. Ibu bapak nenek kakeknya tuh. Jadi ibu yang sedang mengandung itu jaga anak ibadah. Ibu disangkanya sedang sholat, Allahu Akbar. Anak itu ikut gerak takbir. Ibu ruku, Allahu Akbar. Anak ikut ruku, Pak. Gerak. Ibu sedang sujud, Allahu Akbar. Anak ikut sujud tidak? Ikut. Semua gerakan ibu yang sedang mengandung itu anak ibu proses gerak. Tiba-tiba ibu sedang sujud kentut. Tut. Itu anak ikut kentut enggak? Itu anak ikut kentut enggak? Ikut. Sekecil apapun ibu sedang mengandung, anak yang dikandung gerak. Makanya titip tuh. Ya. Makanya harus kita bergerak. Kalau ingin maju bergerak. Tanyain Bu Haji, Pak Haji, kenapa bisa punya ini, punya itu? Kenapa usahanya sukses? Bergerak. Betul. Saya aja datang ke sini karena gerak. Kalau saya nggak gerak, datang nggak ke sini? Enggak. Ini baju, jadikan baju. Kalau penjahitnya nggak gerak, jadi nggak ini baju? Enggak. Semuanya ini hasil gerak. Panggung, pelaminan, hasil gerak. Kalau si emangnya nggak gerak, jadi nggak itu panggung? Jadi nggak pelaminan? Enggak. Tuh. Sound system gerak, kameramen gerak, betul. Semua ini adalah hasil dari gerak. Apalagi anak tuh. Anak hasil dari apa Pak Heru? Gerak. Kalau nggak gerak, jadi nggak ini anak? Enggak. Jadi ini anak itu hasil dari apa? Ibu bapak. Alhamdulillah. Gerakan ibu badan kita sedang mengandung proses kayak punya anak yang soleh. Gerakan untuk rajin ibadah.
Yang keempat, proses ingin punya anak yang ibadah ya pang Allah, ingin proses punya anak yang soleh, titip ya pang. Yang keempat apa? Jaga akhlak, jaga ya pang tingkah laku. Jangan petatang petenteng, jangan sok-sokan, sok hebat, sok kuat, sok paling hebat, paling kuat, paling pintar ya pang Allah ya kan. Semuanya yang mengandung mah tiada daya, tiada upaya. La haula wala quwata illa billahil. Tidak ada yang mengandung yopang Allah meyakan ada yang kuat kecuali diberikan kekuatan oleh siapa? Allah. Dan yang kelima, ajak yopang Allah meyakan manjakan kandungan. Ada enggak di sini yang sedang ngandung? Ada enggak yang sedang ngandung? Ada enggak? Manjakan kandungan artinya tolong jaga kandungan, karena itu adalah prosesnya Allah penciptaan hambanya, makhluknya yang mulia yaitu manusia. Titip tuh harus dijaga, dimanja. Makanya Pak sering mendoakan, sering menzikir, sering ngusapin tuh perutnya. Betul ti ketika ngandung ini Dek Rian, ini Pak Heru sering nggak ngusapin perut? Sering? Alhamdulillah. Ibu, ketika ibu sedang ngandung, itu suami sering nggak ngusapin perut? Sering. Itu seringnya sambil dikir, sambil sholawat, apa sambil nyanyi? Sambil berdoa, sambil dikir, sambil sholawat, apa sambil nyanyi? Tuh, kalau orang Sunda mah Pak Heru kan ada, kalau begitu ngusapin perutnya malah bernyanyi. Serdul, serdul, mantri-mantri maan jedur, gelas depan kahijina kaduana, iya budak nu katilu. Nah tuh. Kira-kira itu anak ibu tenang nggak di dalamnya? Tenang nggak di dalamnya? Enggak. Gandeng yang ada, berisik. Bagaimana cara? Usapnya sambil doa, sambil zikir, sambil sholawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Semua salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salam Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kan ini sedang ngusapin perut istri. Ala yasin, tuntaskan habib bila rab tuh. Yang diusapinnya tidur, yang ngusapinnya juga tidur. Nikmat. Jangan sampai di atas. Bila rab di tengah-tengah, akhirnya ngap itu yang namanya yang ibu yang sedang mengandung atau sesak napas. Disangkanya mau lahir di situ. Tunggu. Karena kenapa? Paratkan, tuntaskan solawatnya, zikirnya, doanya. Tuh, langsar lungsur berkah. Makanya ibu yang kedua apa? Melahirkan tuh perjuangan ibu. Proses. Gak sampai di situ ingin proses anak yang soleh. Bagaimana? Ketika ibu melahirkan, proses. Siapa itu yang nangis? Siapa itu yang nangis? Itu bilang Ustadz itu barusannya. Masa Ustadz nangisnya begitu? Siapa yang barusannya nangis? Hah? Anak tuh. Bayi. Sampai di situ bagaimana prosesnya? Adanin telinga kanannya, komati telinga kirinya. Tuh, proses infonya anak yang soleh. Langsung aja Pak Heru ngadanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai eho Kang.
ngong. Biar ada ehonya kan. Qomati yang telinga kirinya qudung qamatis shalah qudung qamatis shalah. Itu anak akan jadi anak yang soleh. Karena kenapa? Yang pertama kali masuk ke dalam otak yang masih suci, masih bersih, yaitu tiada lain adalah ayat-ayat Allah. Amin. Sampai di situ Kang dapat proses ingin punya anak yang soleh belum? Langsung tuh kan dikasih nami hakul walidi waladi, kewajiban ibu dan bapak tiada lain adalah salah satunya berikan nama yang terbaik. Makanya ini nama yang terbaik yaitu namanya Reansa Ar-Raif Kenji. Luar biasa namanya, Yopang Allah muliakan. Dari mana dapat nama ini Pak Heru? Oh dari ibunya. Apalagi kalau diawali dengan Muhammad Rensa Ar-Raif Kenji, makin berkah. Muhammad, Ahmad atau Mahmud. Mudah-mudahan Yopang Allah muliakan. Kalau di Sunda Pak Heru suka ada Pak Haji di Sunda mah. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom. Jadi apa? Tuh, jadi Baskom. Bapaknya Uu, ibunya Yayah. Jadi apa? Ya Uyah tuh, itu pinter tuh. Berikan nama yang terbaik ya Pak Allah, ya kan, nama itu adalah doa. Insya Allah. Dimarhabain ya Pang Allah muliakan itu anak ketika dikasihkan doa mau enggak soleh gimana? Proses kan ingin punya anak yang soleh. Marhaban ya nuran aini, marhaban jadar Husaini, marhaban. Yakin itu anak akan jadi soleh. Sampai di situ Kang Dapak punya anak yang soleh, ingin punya anak yang soleh, tidak Yopang Allah muliakan. Makanya sekarang di umur Yopang Allah muliakan 10 ini Dek Rian Yopang Allah muliakan tuh apa? Dikhitan, dipotong, disunat tuh. Karena di dalam tubuh kita ini adalah Yopang ada sesuatu yang gudangnya najis yang wajib umat muslim dibersihkan. Dari mana sena ini dikhitan teh? Millata Ibrahim Hanifah, jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah di umur 80 tahun. Tuh, Ceprean mah umur 10 tahun, ini 80 tahun. Ada nggak di sini yang umur 80 tahun? Ada nggak di sini yang umur 80 tahun? Tuh, Nabiullah Ibrahim 80 tahun. Ceprean mah sama siapa? Sama dokter, sama mantri ya, diguntingnya, dipotongnya. Nabiullah Ibrahim oleh siapa? Oleh sendiri. Mungkin ama laser, mungkin ama gunting, apa pisau. Nabi Ibrahim mah ama batu. Tuh, dengan batu. Tapi tidak sembarangan, Pak. Nabi Ibrahim langsung memotongnya, ya Allah menyatakan tidak. Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Yopang mendapatkan perintah untuk menyembelih Yopang Allah menyatakan Nabiullah Ismail alaihissalam di dalam mimpi Yopang Allah menyatakan inni ara fil manam. Tapi bukan sekedar mimpi, tapi ra'yun dekat dengan Allah, pemikiran yang dekat dengan Allah. Makanya Ibrahim di umur 80 mendapatkan perintah dari Allah. Ibrahim iqta, Ibrahim potong. Ibrahim gak sembarangan langsung motong. Apa ya Allah yang harus dipotong? Pendekatkan diri kepada Allah. Oh, yang harus dipotong tuh bulu rambut tuh. Makanya yang punya rambut potong tuh, sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kalau yang gak punya rambut bagaimana? Mau sunnah Nabinya? Usapin aja sama air, Yopang Allah meyakan begini. Ibrahim iqta, Ibrahim potong, mimpi lagi Ibrahim potong, apalagi ya Allah yang harus dipotong. Oh, buluku kumis tuh.
Mana yang kumisan? Mana? Si aya nu baplang gitu. Ada di sini yang berkumis? Tuh, ini mah pada tipis, Pak Haji tipis. Ada. Tuh, bararesi. Ya. Ibu ada yang kumisan enggak punya? Pada glowing ini namanya. Potong tuh yang berkumis tuh. Kan ada yang kumis Yopang Allah akan sampai ke atas. Kenapa? Takut jadi fitnah. Kalau kita melihat yang berkumis langsung kan ke ini mah orangnya pasti galak. Tuh kan udah fitnah. Ibrahim potong. Apalagi ya Allah yang harus dipotong. Oh, bulu jenggot. Yang punya jenggot mana? Punya jenggot Pak Haji Ipis sama dengan saya Pak Haji. Ustaz Ipis, Ustaz Sami itu. Ibu yang jenggotan ibu. Tuh. Jangan dibersihkan atau dipotong semua. Yang punya jenggot dicukur aja, dipotong dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Kata orang Arab mah Pak Heru, ya Pak Haji, yang namanya jenggot itu, ujungnya jenggot itu tempat diamnya atau sarangnya atau gelantungannya para bidadari. Watak yang jenggotan teh di situ teh bidadari teh gelantungan. Watak orang Arab kalau dipegang jenggot teh seneng. Tapi jangan coba-coba ibu orang dayah kolot dicepeng gitunya, jangan tuh. Ya, bisi nakal. Ibrahim potong, apalagi ya Allah yang harus dipotong. Oh, bulu ketek tuh. Bersihin tuh Bu, sunah Nabi tuh. Neng, apalagi nih para gadis nih. Kelihatan wajah gadis mah. 1, 2, 3. Ini hungkul ya mah. Ya teleles Pak Heru. Ini hungkul. Kelihatan ya mana gadis, mana janda. Ibrahim potong Pak Heru. Apalagi yang harus dipotong? Bulu ini atas, bulu itu udah, bulu yang ibadah sana belasin udah. Oh ternyata bulu si anu. Potong tuh. Jangan melebihi 40 hari itu. Kalau mau motong sunnah Nabi di hari Senin, di hari Kamis, hari Jumat. Yang suka putang potong ibu di hari Selasa itu akan mendatangkan kemiskinan. Yang suka putang potong di hari Sabtu akan mendatangkan kebuntuan. Apalagi susah yang namanya susah jodoh buntu. Makanya yang susah jodoh jangan putang potong hari Sabtu. Yang suka putang potong di hari Minggu diangkat ibu dipotong rahmat kasih sayang Allah. Makanya hari apa yang harus kita potong itu? Hari Senin, Kamis, Jumat. Tuh. Sekarang hari apa nih teh? Hari Rabu. Besok tuh Kamis. Tuh. Potong tuh. 3 cara memotongnya. 1 bil mikos digunting. Cuk. 2 nahut wahid pawahidan diambil 1 persatu celtuk celeket. Oh itu silahkan. 3 bil harik. Ketiga caranya dibakar. Sok diduruk. Nah. Mau yang mana ibu? Silahkan. Baru yang terakhir. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kesucian Allah melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dilakukan sekarang Dek Rian ya Pang Allah iakan Ibrahim potong. Apa yang harus dipotong? Oh si anu tuh. Karena kenapa? Karena itu adalah gudangnya najis. Kenapa kita harus dibersihkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia, tiada lain adalah untuk ibadah. Ibadah kita kepada Allah titip harus dalam keadaan suci lahir dan batin. Makanya nih Dek Rian ya Allah akan dibersihkan lahirnya. Makanya titip Bu kalau sudah dibersihkan yakinnya nih Dek Rian ya Allah akan menjadi anak yang soleh ahli sholat. Dan yang penting mah ibu anak-anak mah ibu harus terjaga aja sholatnya. Insya Allah tuh aman, ini anak akan jadi anak yang soleh tuh, amin. Makanya nanti coba buktikan, liatin yopang Allah muliakan.
ketika anak mendengarkan adzan. Hayya 'alas shalah. Ketika anak mendengarkan adzan, yakin itu anak akan bersegera untuk menuju Shiratal Mustaqim, yaitu menuju masjid. Karena kenapa? Karena jasadnya sudah bersih. Makanya cepat nih anak-anak bersih. Ketika udah disunat belum? Oh udah. Yang ini udah? Bapaknya udah. Alhamdulillah. Karena mau ibadah, makanya titip tuh Pak Heru. Alhamdulillah kan kita punya anak. Kalau kita benar-benar sayang sama anak, proses ingin punya anak yang soleh, sekarang kewajiban ibu dan bapak yang selanjutnya apa? Tolong didik dengan sebenar-benarnya. Karena anak dalam Al-Quran itu, yopang Allah muliakan, status anak itu ada 5 titip, tubuh harus tahu. 1, status anak itu adalah Qurrata a'yun, belahan jiwa pelipur lara Pak Heru. Anak udah berapa? 3. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama mana? Ada hadir di sini. Oh di atas. Yang bungsu di atas. Kalau Pak Heru di mana? Di atas. Apa seketawa dia? Tuh, berarti ini yang kedua. Tuh. Yang kedua, status anak itu adalah zinatil hayati dunya, yaitu perhiasan dunia. Tuh, perhiasan dunia. Makanya kan indah rumah tangganya. Coba kalau kita bopang Allah ya kan, maaf kalau kita tidak dihiasi dengan anak-anak, rumah tangga kita kan ya seperti itulah. Walaupun banyak ibu rumah tangga tidak dikaruniai anak, ya Bang Allah muliakan, tapi titip Bu, banyak anak-anak yang lainnya, ambil tuh, ya Bang Allah muliakan, didik, bina oleh kita, sayangi, tetap itu adalah titipan dari Allah. Pak Heru, Bu Tuti sudah dikaruniai anak 3, silahkan tuh, anak itu sebagai apa? Perhiasan dunia Pak Heru. Kalau kelihatan anak-anak kalau dicium, ini umuran segini masih dicium tuh pasti. Pulang kerja pasti dicium, hilang tuh lelahnya, hilang tuh capeknya. Kalau mau tidur dicium dulu, mau berangkat dicium dulu. Tuh. Makanya anak saya juga Bu, umur 12 tahun masih terus dipeluk sama saya mah Bu. Alhamdulillah, kasih sayang kita. Yang ketiga, titip anak itu sebagai apa? Amanah. Amanah itu titipan tuh, Allah titipan. Yang namanya titipan Pak Heru, kita harus kuat. Yang namanya titipan kan, nah kita mah nggak selama-lamanya di dunia. Orang tua mana sih yang kuat ditinggalkan oleh anaknya? Begitupun juga anak yang mana sih yang kuat ditinggalkan oleh ibu bapaknya, betul? Sedih tidak? Tapi titip Pak Heru kan ini anak titipan, pasti satu saat akan diambil oleh yang punyanya. Siapa? Allah. Makanya punten Pak, ukuran kesedihan itu kita sangat sedih kalau ditinggalkan oleh siapa? 1, ditinggalkan oleh ibu. Tidak ada yang kuat kita kalau ditinggalkan oleh ibu, betul? Betul? Makanya ibu, semoga ibu panjang umur dunianya. Yang kedua, ditinggalkan oleh siapa? Oleh suami. Yang ketiga, ditinggalkan oleh siapa? Oleh anak. Tuh, tingkatan kesedihan nih. Yang keempat, ditinggalkan oleh siapa? Nenek kakek. Nenek dulu baru kakek. Sedih. Dan yang kelima, yang terakhir, ditinggalkan oleh siapa? Tingkatan kesedihan, ditinggalkan oleh istri. Pak, Bapak ditinggal istri sedih tidak?
Pak, ditinggal istri sedih tidak? Sedih tidak Pak? Ini yang sedih ini tidak. Pak, ditinggalkan istri sedih tidak? Pak Heru, ditinggalkan istri sedih tidak? Pak Heru, ditinggalkan istri sedih tidak? Sedihan mana, ditinggalkan istri apa ditinggalkan anak? Pak, sedihan mana Pak, ditinggalkan istri apa anak? Pilih di antara dua pilihan itu Pak ya. Sedih mana Pak? Lebih ditinggalin tuh kan, jujur Bapak mah tuh. Bener Pak, saya setuju dengan Bapak. Sedih Pak, ditinggalin anak. Kenapa nggak sedih ditinggalin istri? Tuh cari lagi itu jawaban yang cerdas itu Pak. Setuju Pak, betul. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Titipan tuh ya, amanah tuh. Pak Haji, Bu Haji, anak-anak sehat berkah ya, pada maju. Kalau hidup nggak maju jangan mundur ya. Kalau hidup nggak maju jangan mundur, artinya jangan putus asa, putus harapan, terus berjuang. Yang keempat, titip tuh, anak itu status dalam Al-Quran itu Pak Heru yaitu sebagai fitnah. Fitnah itu adalah ujian, diuji. Awas tuh, kita punya anak diuji. Tadi nggak punya anak, sebelum punya anak rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, rajin baca Qurannya, rajin ibadahnya, pokoknya nggak lepas-lepas, apalagi ke masjidnya nggak pernah lepas di masjid. Giliran punya anak sibuk karena anak begini, anak begitu. Tuh itu ujian, diuji oleh anak. Karena anak itu dibagi tiga. Anak itu dibagi berapa? Dibagi tiga. Coba jawab, siapa yang tahu anak itu dibagi berapa? Tiga. Satu, ada anak yang dua anak, tiga anak. Nah itu tahu. Alhamdulillah hebat di sini. Jadi anak itu dibagi tiga Pak. Satu anak, dua anak, tiga anak. Nah itu. Satu ada waladun solihun. Satu ada anak waladun solihun, anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang lebih baik daripada bapaknya. Bapaknya jadi polisi, anaknya mah ya Allah akan jadi menteri. Bapaknya jadi menteri, anaknya menjadi presiden. Amin atau gitu. Bapaknya jadi presiden, anaknya mah pensiunan presiden. Jadi anak yang soleh itu anak yang lebih baik daripada bapaknya. Bapaknya 1 jud, anaknya mah 2 jud. Bapaknya 3 jud, anaknya 5 jud. Alhamdulillah. Semoga anak-anak kita disolehkan oleh Allah. Yang kedua, waladun muwaffiqun, yaitu anak yang sama saja dengan bapaknya, gak jauh beda. Tuh. Dan yang ketiga, waladun talihun, anak yang lebih hancur rungkad daripada bapaknya. Na'udzubillahi min. Tuh. Makanya ini anak itu diuji oleh Allah. Silahkan tuh diuji kita. Yang penting jangan sampai kita lemah ibadah. Dan yang kelima, pukba yang Allah muliakan, titip bu status anak dalam Al-Quran. Tolong diperhatikan. Makanya kewajiban kita selaku ibu dan bapak yaitu mendidik anak-anak kita agar supaya apa? Karena yang kelima, status anak ini adalah sebagai aduun, sebagai musuh. Awas bu, anak jadi musuh. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja sudah banyak anak musuh dengan orang tuanya. Gusti. Makanya hei neng, hai pemuda-pemudi Harapan Agama Nusantara Bangsa, kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua,
Kalau kita tidak bisa untuk orang tua kita senyum, titip kuncinya, jangan sampai menyakiti atuh. Jangan engkau menyakiti hati orang tua. Makanya anak jadi musuh di dunia, bukan Allah muliakan. Di dunia sudah jadi musuh, apalagi nanti di akhirat. Banyak anak yang mukul, yang nendang, bahkan yang membunuhnya. Naudzubillah. Dari mana? Dikarenakan didikan kita, ya Allah muliakan, yang ya mungkin didikan kita yang lemah, didikan kita yang teledor, ya Allah muliakan. Makanya titip, nanti di akhirat pun juga anak akan jadi musuh. Dah saya emang nggak pernah disuruh ngaji, dah saya emang nggak pernah disuruh sholat, dah saya emang nggak pernah disuruh ke masjid, nggak pernah saya emang disuruh ini itu. Siapa bapakmu? Tuh bapak tuh yang mau ke surga. Akhirnya Bu dipanggil lagi bapak yang mau ke surga. Tuh. Kata bapaknya, kenapa? Ini kan sudah dititipin ke istri saya. Mana istrinya? Tuh yang udah masuk ke surga tuh di pintu. Akhirnya istrinya juga dipanggil lagi. Tuh anak, gara-gara anak. Mudah-mudahan anak-anak kita mah Bu, kita sekarang Bu, sudah Bu, kita perjanjian. Mah kalau nanti mama ada di surga duluan, bapak belum ada, tolong cari papa. Begitupun juga Pak, kalau papa sudah ada di surga, mamah belum kelihatan di surga, tolong papa cari mamah ya mah. Kira-kira pernah nggak berdamai seperti itu? Pernah nggak berbicara seperti itu? Timbul pertanyaan, Bu, kira-kira kalau ibu sudah masuk surga, suami ibu belum ada di surga, kira-kira ibu mau keluar dulu nggak nyari bapak? Mau nyari dulu, mau keluar dulu nggak nyari bapak? Siapa itu yang bilang enggak? Bapak atau bapak? Pak, bapak sudah di surga. Istri bapak belum ada di surga. Kira-kira bapak mau keluar dulu enggak dari surga nyari istri? Nah ini harus diluruskan. Dari sekarang silahkan damaikan, ya Allah muliakan. Semoga kita semuanya jadi ahli surga. Amin. Sudah, waktu sudah menunjukkan jam 1:30. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi kita yang terpenting ya Allah muliakan proses Bu, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh. Makanya titip ini anak-anak ya Allah muliakan, semoga menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi agama dan bangsa. Kita semuanya ya Allah muliakan inginkan tidak ada ibu seorang bapak ya Allah muliakan menjerumuskan anaknya di dunia ini agar supaya anak tidak berguna. Semua pun juga ibu, siapapun bukan Allah muliakan, pasti ya. Bapak sejahat-jahatnya bapak pasti ingin memiliki anaknya yang benar, anak yang soleh. Makanya tidak lain ya Allah muliakan. Sekarang mah Bu, habiskan doa ibu, habiskan doa bapak. Titip bupang Allah biarkan tumpahkan kepada anak-anak kita. Karena kenapa Bu, dari zaman ke zaman makin memanas, makin mengganas godaan syaitan iblis laknatullah merajalela. Titipi ibu, berikan bekal ke anak-anak kita. Karena kenapa? Jadi di safinata fa inal bahru amikan. Karena yopang Allah biarkan titip tuh bupang Allah biarkan. Ketika Rasul menasihati kepada Abu Dzar Al-Ghifari, duhai Abu Dzar Al-Ghifari, tolong tuh perhatikan tuh kapalmu. Lihat dulu kapalmu sebelum engkau berlayar. Karena yang namanya lautan itu sangat dalam, ombak sangat dahsyat, putaran anginnya sangat luar biasa. Takutnya kapalmu ada yang bocor sebelum engkau berlayar. Artinya apa? Titip Bu, sebelum kita menghadapi suasana apapun yang terjadi, kedepannya tahun ke tahun, titip Bu, bekali hidup kita ini. Dengan apa? Tidak lain dan bukan adalah dengan ilmu agama. Titipkan ke anak-anak kita, kasihani anak-anak kita. Sudah, makanya tadi benar, kalau kita sayang sama anak, sudah zaman sekarang mah Kang Mas, pesantrenkan sekarang mah. Biarkan kita jauh sekarang, biarkan kita menangis sekarang, biarkan kita kesepian sekarang. Orang lain berkasih sayang dengan anak-anak yang anak-anak sedang membutuhkan kasih sayang orang tua. Biarkan kita mahbu, jauhkan dulu dengan anak. Sekarang menangis, nanti kelak anak sudah besar, kita akan tertawa gembira dan senang.
Kenapa? Anak sudah besar, pasti akan bisa ngaji, bisa sholat, bisa mendoakan kita. Coba kalau anak tidak disuruh ngaji, anak tidak disuruh pesantren mencari ilmu, terus aja dipeluk oleh kita, gak mau jauh dari anak. Sekarang kita bahagia, suka duka, bercanda, wah seakan-akan dunia indah. Tapi nanti sudah besar, anak lepas dari pelukan ibu, pasti itu lepas dari pelukan bapak. Anak sudah besar, tapi anak belum bisa salat, anak belum bisa ngaji, anak belum bisa mendoakan kita. Kita yang nangis. Na'udzubillahi min darian. Jadi anak yang soleh. Jadi Kak, jadi anak yang soleh ya. Semuanya harus jadi anak yang bermanfaat. Khairin nas anfahum linas. Insya Allah. Itu saja mungkin Pak Heru. Nah, mungkin Pak Heru juga sudah lelah, letih, lesu ya. Ya, atuh hajatnya banyak tamu tadi Pak Haji, Bu Haji. Tapi Bu Haji mah seger Bu Haji ya senyum ya, Bu Haji alhamdulillah. Sehat selalu Bu Haji. Yang senyum itu insya Allah itu obat mujarab awet muda. Pak Haji itu alhamdulillah. Doakan Bu. Mudah-mudahan kita saling doakan, kita semuanya hajat-hajat kita Allah penuhi. Amin. Kalau rindu kangen dengan Al-Fakir bisa lewat IG yaitu dai_farid situ. Insyaallah bisa bersilaturahmi ya Bang Allah muliakan. Mudah-mudahan silaturahmi kita makin berkah ya. Apalagi ini sudah berapa kali saya diundang oleh keluarga besar ini, keluarga besar paguyuban apa namanya? Apa? Ya keluarga besar Baso lah ya ini ya. Karena yang namanya manusia mah Bu, kalau nggak makan nasi pasti larinya ke bakso. Saya kan besar gini tuh ini karena makan bakso. Karena saya paling doyan bakso Pak, dari kecil sampai saya sekarang bakso. Makanya Pak Haji, Bu Haji, baru ya, Bu Tuti, ya pulang dari sini insya Allah kan bakso lah. Itu pun kalau dibungkus kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti aja lah. Ya. Pak Heru ya, silakan. Nah ini mah kalau sudah jadi kepolisian malah sudah emang keluarga Bu. Ya. Sudah jadi keluarga, saya pun juga sudah merasa keluarga dengan keluarga polisi mah Bu. Karena ya itu tadi kakek, adik, bibi, paman, ya jadi polisi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bang Allah muliakan, itu saja mungkin dari Al-Fakir. Kalau ada kesalahan jelas datang dari Al-Fakir sendiri, kalau ada kebenaran jelas datang dari Allah Jalla wahdah. Kita semuanya semoga menjadi berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena ya amin ya Allah rabbal alamin. MC pembawa acara terima kasih. Ada yang bagian doanya? Ada? Oh ini juga, oh ya, alhamdulillah, berarti double ya, ya alhamdulillah. Iya kan double, ya ceramah ya doa, biasanya kan beda lagi. Alhamdulillah, siap barunya, terima kasih barunya. Alhamdulillah, kode amin gitu ibu. Ya Bang Allah muliakan, doa sebelum langit sebelum bumi, semoga doa kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina wa maulana azwajin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimin muslimat mu'minin mu'minat alhamdulillah ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ghafir lana dhunubana wa lana kama rabbana syaghara. إلهي أنت مقصود ومطلوب أعطني محبتك ومعرفتك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم الله يا مجيب الدعوات الله يا كفي المهمات الله يا مجيب الدعوات الله يا قاضي الحاجات الله يا رافع الدرجات الله يا دافع البليات الله يا شفى الأمراض الله يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا تكن علينا جبر يا عزيز يا غفار يا فتو يا رب العالمين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا الله بقلب نوران بلحم نوران وبشمع بشر نوران وبسلام كلم نوران وبخلق نوران بكل حال نوران بنور شمسك وهدايتك ومعتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا عزيز غفار يا فتو يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار بحال صالحين وحال صالحين وبحال صالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.